Halo, kembali lagi bersama Srini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Hari ini kita akan membahas topik yang seringkali jadi perbincangan hangat, tapi masih banyak yang salah paham. Yap, budaya patriarki. Apa sih sebenarnya budaya patriarki itu? Dari mana asalnya? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa melawannya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kendali lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, ekonomi, hingga politik. Di sistem ini, perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah atau dianggap hanya cocok untuk peran tertentu. Misalnya nih, stereotip seperti perempuan harus di dapur atau laki-laki adalah kepala keluarga adalah contoh kecil dari bagaimana patriarki bekerja. Tapi, patriarki bukan hanya soal perbedaan peran ya. Ia juga mencakup ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hingga pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cuplikan contoh nyata dari budaya patriarki yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iklan komersial. Iklan mainan anak yang mengasosiasikan boneka dengan anak perempuan dan robot atau mobil dengan anak laki-laki. Memperkuat pembagian peran berdasarkan gender sejak usia dini. Peristiwa di dunia kerja. Pelecehan di tempat kerja. Masih banyak kasus di mana perempuan dipandang sebelah mata atau bahkan mengalami pelecehan verbal ketika berkarir di bidang yang didominasi laki-laki, seperti teknologi, atau teknik. Komentar sehari-hari. Saat perempuan memilih karir di luar norma tradisional, sering muncul komentar seperti, "Tapi nanti siapa yang ngurus anak kalau kamu kerja terlalu sibuk?" Atau komentar terhadap laki-laki yang memilih menjadi pengurus rumah tangga, seperti, "Masa laki-laki di rumah saja? Kan seharusnya cari nafkah." Pemberitaan kasus kekerasan. Dalam kasus kekerasan seksual, sering muncul narasi menyalahkan korban, victim blaming, seperti mempertanyakan cara berpakaian perempuan atau aktivitasnya di malam hari, yang mencerminkan pandangan patriarki bahwa perempuan harus selalu menjaga diri daripada meminta pelaku bertanggung jawab. Tapi kenapa ya budaya patriarki ini masih bertahan? Well, salah satu alasannya adalah norma-norma sosial yang sudah mendarah daging sejak zaman dahulu. Ditambah lagi, banyak sistem di masyarakat yang tidak ramah terhadap kesetaraan gender. Misalnya, peraturan yang membatasi hak perempuan, stereotip yang terus dilanggengkan oleh media, dan kurangnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan. Semua ini membuat patriarki seolah-olah menjadi sesuatu yang normal, padahal tidak seharusnya begitu. Berikut adalah beberapa statistik dan fakta yang menunjukkan dampak nyata dari budaya patriarki di berbagai aspek kehidupan. Kekerasan berbasis gender. 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya. Mayoritas dilakukan oleh pasangan intim. Ketimpangan ekonomi. Secara global, perempuan hanya mendapatkan 77 sen untuk setiap $1 yang diperoleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Representasi politik. Di Indonesia, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019 sampai 2024 hanya mencapai 20,5%, jauh dari target 30% keterwakilan perempuan. Pendidikan. Di Indonesia, meskipun angka partisipasi pendidikan perempuan meningkat, banyak anak perempuan yang putus sekolah karena pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan. Ini menggambarkan betapa patriarki masih menjadi sistem yang mempengaruhi kehidupan perempuan secara luas, mulai dari hak pendidikan hingga kesetaraan ekonomi dan politik. Data-data ini juga menunjukkan bahwa perjuangan melawan patriarki bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua gender.
Dampak dari budaya patriarki ini tidak membaik loh. Misalnya, tingginya tingkat kekerasan berbasis gender. Perempuan sering mendapatkan upah lebih rendah dibanding laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perempuan seringkali kurang terwakili dalam bidang politik atau kepemimpinan. Dan yang lebih parah, patriarki juga merugikan laki-laki. Kok bisa? Karena sistem ini menekan laki-laki untuk selalu tampil kuat, tidak boleh menangis, atau harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi, sebenarnya patriarki merugikan semua gender. Good news, teman-teman, budaya patriarki bisa dilawan, dan kita semua punya peran penting di dalamnya. Caranya gimana? Edukasi diri, pelajari tentang kesetaraan gender, dan pahami bagaimana patriarki bekerja. Berani bicara, jangan takut untuk menyuarakan pendapatmu, apalagi jika melihat ketidakadilan. Dukung sesama, perempuan mendukung perempuan, laki-laki juga mendukung perempuan. Kesetaraan gender adalah perjuangan bersama. Ubah pola asuh, didik anak-anak untuk tidak terjebak dalam stereotip gender. Ingat, langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa perubahan besar untuk generasi mendatang. Jadi, teman-teman, melawan patriarki bukanlah hal yang mudah, tapi itu mungkin dilakukan. Kuncinya adalah edukasi, keberanian, dan solidaritas. Yuk, kita mulai perubahan dari diri kita sendiri. Kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau pendapat tentang patriarki, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share vlog ini supaya makin banyak orang yang paham dan peduli tentang pentingnya kesetaraan gender. Sampai jumpa di vlog berikutnya, stay trend dan stay cool. Terima kasih.